Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini apalagi yang mau kita bahas nih? Ini edisinya spesial lagi. Spesial ya. Spesial lagi. Ini kan orang udah mulai pulang haji nih, Mas. Pulang haji, karena itu yang kita akan bahas adalah oleh-oleh haji. Iya. Nah, oleh-oleh haji menurut konsep hadis Sahih Bukhari ini, apakah kurma atau kacang Arab atau tasbih? Gitu? Karena itu juga karena oleh-oleh yang istimewa haji itu apa, kita akan lihat hadisnya. Ya. Dan kita juga ngundang orang istimewa juga. Betul, Mas, untuk oleh-oleh haji. karena kan biasanya kalau bicara mengenai haji itu oleh-olehnya adalah semacam perubahan sikap ya, mental dan kepribadian seseorang gitu akan lebih baik. Nah, makanya kita diundang di sini Bapak Dan Pandu Praja, dan nanti beliau juga akan melihat nih kira-kira masalah korupsi apakah berkurang ketika orang sudah menjalankan ibadah haji. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, nanti mungkin bisa sharing juga, Pak ya. Apakah ada perubahan? Harusnya ada penelitian nggak tentang itu ya? Kayaknya nggak ada hubungannya tuh kayak. Oh, nggak ada hubungan. Karena ya? ada penelitian antara haji sama korupsi itu nggak nyambung kayaknya. Dua bagian yang berbeda ya. Beda tuh kan. Haji, korupsi. Haji naik, korupsi juga gitu. Soalnya kadang-kadang orang kerja haji nggak mesti mikir nih duit korupsi bukan. Ya, dia pergi haji walaupun duit korupsi. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Itu adalah suatu keunikan yang terjadi di sekeliling kita. Jangan-jangan kita juga masuk kepada hal yang seperti itu. Baik, dan di sini sudah ada rekan-rekan kita, ini mahasiswa dari UIN ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan tafsir hadis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya senang dengan mahasiswa, pasti tema ini sangat antusias nih. Nanti sudah muncul di benaknya mau nanya apa, saya kira. Dari mata-matanya sudah kelihatan tuh binar-binar berbagai macam pertanyaan yang kritis, saya kira. Dan di sebelah kanan saya ini ada pembaca hadis juga sama dari UIN, tegang amat santai, Saudara Arinal Haq ya. Baik, nanti akan membantu Dr. Lutfi. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita, Saudara Abdul Kafi. Dan juga dari tilawah, Saudara Hamim Sohendar akan membacakan surat Al-Mujadalah ya, ayat 11. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, semoga yang membacakan dan kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada kajian, seperti biasa kami menghimbau kepada pemirsa semua, termasuk juga kepada diri saya sendiri yang ingin ikut dalam program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan menyampaikan 50.000 per bulan ataupun lebih. Silakan bisa menyampaikan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 0703 290 2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Dan seperti biasa kita akan update lagi apa program-program dari pengumpulan dana tersebut. Ya, gimana? Ya, insyaallah Mas. Sebulan lagi setelah Lebaran insyaallah ya, setelah haji ini kita selesai kali membuat Quran Al-Hadi versi Ustadz. Waduh, apa bedanya itu? Kalau yang sekarang nih yang terakhir kan versi Android. Quran Al-Hadi versi Android ya. Nah, yang nanti kita versi Ustadz. Di versi Ustadz itu tafsirnya 20, Mas. Kalau sekarang tafsirnya baru 2, tafsir Ibn Katsir dan tafsir Jalalain. Nanti tafsirnya 20. Tafsir Bil Ma'tsur, ada At-Tabari, ada Ibn Katsir, ada As-Suyuti ya, Durrul Mansur. Tafsir Ra'i, ada tafsir Ar-Razi. Nanti tafsir dari sisi-sisi mana itu banyak pilihannya. Pakai bahasanya pakai bahasa Arab. Kan versi Ustadz. Oh iya. Iya. Jadi saya nggak bisa kelihatan dibacain. Kan baru temennya Ustadz. Ya. Itu nah qiraahnya juga bukan qiraah hafaz doang. Ya. Udah ada warisnya. Jadi per ayat itu nanti mau dengerin qiraah pakai qiraah yang kita biasa dengar ya, qiraah hafaz ya, atau qiraah waras. Bedanya apa? Bedanya ada cara bacanya yang berbeda. Ada yang saya sendiri bukan ahli qiraat ya. Ya. Ada yang pakai dhammah, ada yang pakai sukun. Ya. Itu nanti kita tinggal klik aja Mas, sebentar lagi Mas. Betul. Jadi kalau mau coba bedanya dengerin aja mending ya. Iya. Nah, tapi itu versinya adalah versi flash disk. Wakaf ya, diwakafkan kita tidak jual. Besarnya sekitar 30-an giga. Download aja buat mahasiswa nih, wajib itu hukumnya punya tuh. Nah, nanti ada tafsir apa, satu ayat yang sama, gak usah cari-cari lagi. Gak usah cari di kitab anu, klik aja udah langsung di halaman yang persis. Keluar di situ tafsir. Keluar dari tafsirnya, tinggal pilih tafsirnya jenis apa. Iya.
Subhanallah, jadi memang apa yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hadis ini adalah terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan yang saya kira ya amalnya termasuk kepada amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat. Nah, apabila pemirsa sekalian ikut serta di dalam program ini, tentu amalnya akan terus berputar. Karena apa? Ini akan terus menjadi manfaat dari generasi ke generasi. Dan bisa jadi bahwa ini adalah amalan yang nanti di akhirat kita kaget gitu. Kok ada sih? Ternyata dari sini salah satunya gitu. Karena terus beranak multi level amal, sampai akhirnya yang menyampaikan itu juga terkaget-kaget. Ternyata wah besar juga ya. Nah, jadi jangan dianggap yang kecil itu sederhana, tapi ketika itu bermanfaat buat masyarakat, Masya Allah ilmunya akan pahalanya akan semakin besar. Termasuk yang bikin lampu nih. ya kalau ilmu, kalau memang dia adalah orang yang bertauhid, insya Allah pahalanya nih sampai berapa banyak dipakai oleh sekian juta manusia di dunia ini. Tetap bersama kami, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut, masih dalam kajian Kitab Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, saya kira langsung kita pada kajiannya. Dokter, silakan. Atau ada yang mau disampaikan sebelumnya? Sebelum masuk ke kajian ini sekalian ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita masuk ke edisi spesial nih, menyambut tamu-tamu Allah yang mulai kembali dari tanah suci Mekah. Karena itu temanya jadi oleh-oleh haji, dan kita lihat di Sahih Bukhari di Kitabul Hajj ya. Kitabul Hajj itu kitab yang nomor 25, babnya kita ambil bab Fadlul Hajjil Mabrur. Keutamaan haji yang mabrur, hadis nomor 1519. Seperti apa Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya? Tolong dibacakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila Imam Bukhari babu fadil haji al-mabrur. Wa bihi qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala hadatsana Ibrahim ibnu Sa'id an Zuhri an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal qala imanun billahi wa rasulih qila thumma madza qala jihadun fi sabilillah qila thumma madza qal hajjum mabrurun. Ya, ini hadisnya populer, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Nabi SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, imanun billah wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Tanya lagi, kemudian apa? Jawab beliau adalah jihadun fisabilillah. Nomor 2-nya jihad fisabilillah. Kemudian ditanya lagi, tsumma madza? Qala hajjun mabrur. Yang ketiganya adalah haji yang mabrur. Dengan demikian haji yang mabrur merupakan pahala yang luar biasa setelah iman, kemudian jihad, kemudian haji yang mabrur. Lantas kalau dibanding dengan jihad, mana yang lebih afdal? Tolong jawabannya hadis selanjutnya. Qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mubarak qala hadatsana Khalid qala akhbarana Habib ibnu Abi Amrah an Aisyah binti Talha an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah nara al-jihad afdal amali afala nujahid qala la lakin afdal jihad hajjum mabrur. Nah, ini pertanyaan kok jawabannya berbeda dengan yang atas. Ceritanya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, ya Rasulullah, kami melihat bahwa yang paling afdal dari amalan-amalan adalah jihad. Apakah kami boleh berjihad? Rasulullah menjawab, tidak. Akan tapi afdal jihad adalah haji yang mabrur. Nah, ulama membedakan buat wanita
jihad yang paling afdol bukannya di medan perang, akan tapi haji yang mabrur. Buat orang laki-laki yang paling afdol adalah tetap jihad di medan perang, baru kemudian haji yang mabrur. Lantas pertanyaan berikutnya, baru ini abis ini kita kupas ya lebih jauh. Haji yang mabrur itu seperti apa pahalanya? Jadi oleh-oleh yang dibawa pulang oleh para jamaah ini apaan? Jawabannya adalah hadis yang nomor berikutnya. Silakan. Wabillahi qol hadatsana Adam qol hadatsana Syu'bah qol hadatsana Sayyar Abul Hakam qol sami'tu Aba Hazim qol sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi falam yarfuth walam yasfuk raja'a kayaumi waladhu ummuh. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi," barang siapa berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, ini karena Allahnya, falam yarfus, dia tidak berkata porno, walam yapsuk, tidak berbuat fasik, raja'a kayaumi waladatu ummuh, maka pulang bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Jadi riwayat ini orang yang pulang haji dosa-dosanya diampuni. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, haji yang mabrur tidak ada pahala yang layak kecuali surga. Dalam riwayat yang lainnya diampuni dosa-dosanya. Jadi ada 3 pahala orang haji. Bahasa yang pertama adalah seperti bayi yang baru dilahirkan. Bahasa kedua diampuni dosa-dosanya. Bahasa ketiga adalah dapat surga. Ini intinya sama. Orang yang masuk surga pasti diampuni dosanya. Orang yang diampuni dosanya semuanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi oleh-oleh haji itu bukan kurma, Mas. Ya. Bukan tasbih, akan tapi pengampunan dosa. Nah, kalau udah pengampunan dosa, walhasil orang-orang yang haji berubah menjadi orang-orang yang baik. Baik kepada siapa? Kalau kita lihat haji yang mabrur di riwayat Imam Ahmad, adalah orang yang sering berbagi makanan dan orang yang menebar keselamatan. Dan syaratnya menurut Al-Quran, kalau kita lihat di sini di Quran Al-Hadinya, para pemirsa bisa melihat di sini caranya. Ambil Quran Al-Hadi di sini, klik ya, sebentar. Ambil indeks masuk. Ambil indeks, ambil haji, ambil fikih syariah, terus fikih ibadah, ambil haji, haji dan umrah, ambil pahala haji. Nah, nanti keluar dalilnya seperti ini. Karena ini terlalu kecil ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau lagi haji jangan sampai berkata kotor, jangan sampai berbuat fasik, jangan sampai bertengkar. Baru nanti hajinya mabrur. Nah, sebaik-baik bekal untuk haji adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ketakwaan. Jadi bekalnya bawa takwa, pulangnya bawa takwa plus takwa yang semakin meningkat plus dosa sudah diampuni. Iya. Kalau ini kan berarti kan enak banget jadi orang haji. Dan harusnya orang yang pulang haji itu ke tetangga jadi lebih baik lagi, ke kantor jadi lebih baik lagi, ke negara lebih baik lagi, ke jalan raya juga lebih baik lagi. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat lebih barangkali ke dalam lagi yang disebut dengan haji yang mabrur itu apakah kriterianya yang tadi atau gimana sebenarnya, Dokter? Ya, kriterianya yang tadi. Jadi haji yang mabrur itu bukan orang yang paling banyak berdoanya, Mas. Bukan paling banyak tawafnya. Haji yang mabrur adalah haji yang bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Hikmah terbesar adalah tidak berantem tadi itu. Tidak berkata porno. Tidak berantem, kenapa? Di haji itu kan kita pasti diinjek tuh kalau lagi tawaf. Iya. Sabar gak? Di haji itu kalau mau nyepet gampang banget, desek-desekan tinggal ngambil. Kita nyopet atau enggak? Ya, senggolan cewek paling cantik ya dari Libanon gitu, itu gampang banget. Jadi dari yang cantik dari Libanon itu lagi.
Iya, istri kan dari Syria kan, tangga. Gitu. Pustun. Pustun. Iya. Kalau niat begitu bisa gitu ya. Niat gitu bisa. Ya. Tapi ini disuruh jaga. Jaga. Itu termasuk perbuatan fasik kali tadi yang itu perbuatan fasik. Nah, kalau di haji, di pendidikan itu kita lulus, maka harusnya di rumah juga lulus dong. Iya. Nah, ada satu anekdot yang sangat yang sederhana sebenarnya. Ini Pak Pandu juga. Jadi saya pernah ketemu dengan salah seorang yang di sini ya. Beliau ini berasal dari sana. Dia bilang begini, mohon maaf ini, membimbing satu bus orang dari Indonesia itu lebih mudah ketimbang 6 orang yang berasal dari Arab, katanya begitu. Karena lebih gampang diatur orang Indonesia, jadi lebih susah membimbing orang di sana. Tapi entah kenapa begitu balik ke Indonesia, yang gampang diatur jadi sulit diatur kalau udah nyampe ke tanah airnya. Nah, kalau demikian ini bisa ditangkap, umat Islam Indonesia itu termasuk yang sangat gampang diatur, kemudian taat terhadap aturan-aturan yang ada di sana. Nah, itu. Tapi belum tentu ketika balik ke Indonesia itu kemudian menjadi sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan. Nah, apakah ini juga termasuk kriteria yang mabrur sebenarnya? Harusnya ada perubahan ya. Perubahan orang yang pulang haji itu ada perubahan. Saya suka nonton sinetron yang pakai haji-haji itu. Pakai haji-haji kan ada beberapa tayangan, dan itu MUI sudah berkali-kali ini penghinaan terhadap status haji. Ada haji yang pelit banget, ada haji judasnya nauzubillah, haji bangornya nauzubillah gitu. Harusnya kan orang yang udah haji nggak lagi pelit, orang yang haji nggak lagi judas, orang yang haji nggak lagi berkhianat ya. Orang haji nggak lagi melakukan satu kesalahan yang merugikan orang lain. Ya. Nah, ini Pak Pandu mungkin bisa kasih gambaran. Itu kan ideal seperti yang disampaikan oleh Dr. Lutfi gitu, bahwa orang yang haji seharusnya, kalau bicara seharus kan bicara adalah sesuatu yang ideal. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan fakta ataupun apa yang diamati gitu oleh Pak Pandu sendiri, gimana itu? Begini, kalau menurut saya sebenarnya itu semua tataran ideal dan penyakit masyarakat yang umum. Sementara ada yang khusus menghantui negeri adalah korupsi. Menurut saya mestinya sejak awal itu di dalam doa-doa mau naik haji itu dia sudah diajarkan untuk bahwa ya Allah janganlah generasi saya kalau dia tidak korupsi ya. Generasi saya makan dari uang korupsi. Kalau dia koruptor ya Allah janganlah besok saya akan korupsi lagi. Atau kalau dia nyogok ya Allah besok semoga saya tidak nyogok lagi. Nah, kalau itu ditanamkan sejak mau haji menjadi bagian dari doa, maka setelah pulang haji itu akan nampak hubungannya antara pekerjaan dia yang korup itu menjadi tidak korup. Jadi mesti dibumikan dalam konteks korupsi. Kalau dia angkat ke permukaan terlalu umum, nggak ada hubungannya nanti. Padahal kita tahu negara ini rusak karena korupsi. Gitu. Iya. Jadi itu benar-benar sudah diniatkan ya, bukan cuman begitu pengen naik haji, ya mendapatkan haji yang mabrur, dosa-dosanya dihilangkan, kemudian mendapatkan pahala. Sementara detail niat itu tadi tidak disampaikan gitu. Mesti ditegaskan untuk apa dan apa yang harus dihindari gitu. Di kita itu pengertian korupsi itu masih terlalu di awang-awang. Kayak sederhana aja. Ada nggak sih masjid yang bilang kami hanya menerima zakat infak dari yang halal? Nggak ada. Pokoknya duit masuk. Nah gitu. Jadi terus anak coba ya mudah-mudahan bisa jadi orang kaya gitu kan. Jangan nggak ada yang bilang jangan korupsi ya, nggak ada. Gitu. Jadi nilai anti korupsi itu belum membumi di kita. Padahal koruptor di mana-mana. Nah, sekarang kalau Dr. Lutfi realisasi sebagai misalkan bukti taubatnya para koruptor itu harusnya gimana, Kiai? Awalnya kan yang tadi kita baca teks hadisnya, man hajja lillahi. Kata-kata lillahi itu udah pasti nggak uang haram. Iya. Udah pasti uang Jadi berangkatnya pertama pakai uang yang halal. Pakai uang yang halal. Kalau haram gimana? Kalau haram kayak gimana? Kan di Islam tuh kalau dicampur dia jadi rusak. Jadi nggak bisa gitu. Nggak bisa. Saya mau haji pakai uang korupsi, ya haji saya nggak diterima.
udah mentah dari awal. Jadi kalau yang koruptor pakai uang naik haji ya pakailah bukan uang korupsi gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kalau tadi setelah pulang nih, kan pengen kembali lagi, baik. Nah, terus dana-dana yang sudah dikorup gimana dokter? Iya, kalau saya pulangin. Kalau saya alhamdulillah saya mudah-mudahan saya nggak korupsi ya, dan saya bukan pejabat gitu. Ya. Kalau saya koruptor, saya sadar gitu, saya akan pulangin tuh. Kembali ke tempat yang saya korupsi. Saya korupsinya di kantor, saya akan kembalikan ke kantor. Saya korupsi di yayasan, saya akan kembalikan ke yayasan. Saya korupsi di negara, saya akan kembalikan ke negara, ke sumbernya. Apakah taubat saya diterima? Untuk bab taubat Allah membuka pintu yang seluas-luasnya. Artinya pertaubatan itu harus diiringin karena ini masalahnya adalah masalah terkait dengan hak orang lain, harus dikembalikan, nggak hanya sekedar berdoa ya Allah tobat ampuni saya yang salah korupsi, setelah itu uangnya nggak dikembaliin, itu nggak bisa berarti. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Kalau ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya semua ditelan gitu bagi-bagi. Gimana? Tetap masih ada tanggung jawab berarti ya. Ini nih kalau nggak ada sisanya. Ada satu ungkapan yang luar biasa dan ini tolong diperhatikan oleh kita semua nih masyarakat. Apa ungkapannya? Dosa sosial bisa menguras habis dosa ibadah. Kita mau bilang haji itu dosa ibadah atau sosial? Kan ibadah ya. Dosa sosial kita apa? Korupsi itu dosa sosial. Karena hubungannya hablum minanas. Nah, dosa sosial ini bisa menguras habis dosa ibadah kita. Dalilnya mana? Dalilnya al-muflis. Ketika Rasulullah ditanya, nanya kepada sahabat, apakah kalian tahu orang-orang yang muflis? Orang-orang yang bangkrut. Sahabat bilang, ya orang yang bangkrut, orang yang dulunya punya duit, terus nggak punya duit. Kata Rasulullah, bukan yang itu yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan adalah orang yang banyak amalnya, sholatnya ada, hajinya ada, tapi dosa-dosa sosialnya juga banyak. Apa yang terjadi? Dosa sosialnya itu bisa menggerus habis pahala ibadahnya, sehingga dampaknya terakhir kali dia harus menanggung dosa orang lain. Ya Pak Pandu gini Pak, kan yang namanya korupsi itu pasti diam-diam tuh nggak Pak? Iya kan? Bilang-bilang ntar minta bagi. Nah, bukan ngaporin, minta bagian. Jadi kan kalau korupsi itu kan pasti diam-diam. Iya. Nah kalau gitu baliknya diam-diam juga dong Pak. Ngapain bilang-bilang? Masa ngambilnya diam-diam balikin dibilang-bilang? Boleh nggak begitu? Maka tadi kalau sejak awal para orang-orang yang menuntun haji itu selalu mendoakan agar mereka tidak lagi menjadi korup dan sebagainya, maka kesadarannya kan muncul. Iya betul. Dan dengan kalau dia udah sadar pulang, pasti dia cari cara bagaimana mengembalikan yang tadi Ustadz bilang, duit itu. Pasti akan berubah, gitu. Jadi semua kembali kepada bagaimana orang itu dirubah mindsetnya sejak dia berangkat. Nah tapi kalau dipulangin dengan cara bilang-bilang, nanti kena ditangkap dong. Ya, nggak gini sebenarnya. Kalau tadi bicara mengenai unsur mau loh, itu udah jelas. Iya betul. Kalau sama manusia itu ada hukum-hukum alam yang nggak bisa dipungkiri. Jangan salah loh. Orang korupsi itu bukan misalnya korupsi 1 juta, bukan cuma 1 juta ke negaranya. Efeknya itu panjang. Ya. Misalnya gini, orang seorang bea cukai menerima korupsi sogokan memasukkan rokok, harganya cuma 1 juta rokok. Tapi karena kemudian dia mendiamkan, besok-besok menyelundupi narkoba. Kan gila tuh efek narkoba. Iya. Gitu. Jadi banyak efek derivatif yang nggak dihitung, yang sekarang KPK lagi hitung. Tuduh. Bisa itu, bisa jadi itu bukan intangible ya. Nanti gila-gilaan ancaman hukumannya. Bukan cuma penjara, tapi kerugian negaranya kita akan sedang hitung itu. Iya. Nggak, kadang-kadang kan gini Pak, orang itu mungkin ada para koruptor yang pengen tobat, pengen mengembalikan uangnya, tapi karena takut pada ancaman akhirnya nggak jadi. Nah kan kasihan nih orang yang pengen bertobat, masa nggak jadi gara-gara hal itu gitu. Nah kan ya gimana, hakim kan juga punya hati. Kalau orang itu dengan tulus mengakui perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi, mengembalikan, kan orang kelihatan dari body language-nya, dari cara dia memberikan kesaksian, itu hakim juga punya perasaan, oh ini orang yang udah insaf. Kenyataannya kan banyak yang menentang, enggak, saya nggak korup, enggak korup, nggak mau ngaku ya pokoknya. Padahal kita tahu gila-gilaan hartanya dari mana, nggak cocok dengan profilnya, kayak gitu. Jadi biar nanti hakim akan
mempunyai penilaian sendiri. Tetap nggak bisa lepas dari jerat hukum dunia ya? Dunia nggak bisa. Sudah itu. Tapi minimal hukum akhiratnya lepas dong, Kiai. Kalau dia sudah nyata untuk ngembalikin uangnya. Iya. Kalau hukum akhiratnya bisa lepas. Tapi apakah dia mengembalikan sesuai? Orang yang korupsi 10 tahun yang lalu 1 juta mengembalikan sekarang 1 juta kan nggak sama nilainya. Itu dia. Itu nggak sama. Iya, Masya Allah. Jadi kalau kita kembalikan lagi kepada apa yang kita perbincangkan hari ini, sebenarnya ketika orang itu mendapat oleh haji itu adalah perbaikan diri dari setiap individu begitu ya. Nah, paling nggak kan kalau umpamanya ini ada 160 ya, 160 juta orang Indonesia yang pergi haji. 160 ribu orang Indonesia yang pergi haji, dan yang umroh 200.000 yang umroh itu pulang gitu, terus berubah tuh, nggak lagi mau melakukan dosa-dosa sosial, salah satu diantaranya korupsi ya, itu maka negeri kita berubah tuh, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi tadi yang Pak Pandu bilang, yang mau haji dan yang mau umroh duitnya nggak dari yang haram gitu, baik korupsi maupun hal-hal yang lain yang bukan korupsi tapi haram gitu, itu tidak gitu. Akan berubah tuh Mas. Baik, ya kita akan jeda dulu, ditahan dulu Bapak kita dan juga pemirsa sekalian. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini, masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Silakan, tolong disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ayatullah Jazmi dari UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Tafsir Hadis. Tadi dijelaskan oleh Al-Ustaz bahwa afdhalul a'mal dari laki-laki adalah jihad, kemudian haji. Kemudian kalau perempuan adalah al-haji. Nah, pertanyaan saya, afdhalul a'mal apa bagi orang yang tidak bisa melaksanakan haji ataupun jihad? Dengan tadi dijelaskan begitu banyaknya keutamaan-keutamaan haji, lebih-lebih tadi dijelaskan pahala orang haji adalah ketika dia mabrur akan mendapatkan pahala, dihapuskan dosa seperti dia baru lahir, seperti anak yang baru lahir. Nah, itu pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, di Indonesia ini terdapat permasalahan yang kompleks, berupa kalau kita daftar sekarang ternyata pemberangkatannya itu diulur sampai beberapa tahun kemudian. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang mendapatkan efek kalau memang efeknya ini mendapatkan dosa? Siapa yang mendapatkan dosa? Apakah pemerintah ataukah siapa? Kalau nanti pada akhirnya orang yang sudah daftar, kemudian pada waktu dia diberangkatkan ternyata dia sudah meninggal duluan. Ya, gitu. Baik. Terima kasih. Ya, silakan kemudian di belakangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tohirin, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Pertanyaan saya, jika di Indonesia sendiri ketika pulang haji dia membawa oleh-oleh di depan namanya, ada H itu, itu bagaimana sejarahnya dan kemudian manfaatnya apa, tujuannya apa kena oleh-oleh tersebut, dan bagaimana bagi negara lain? Ya, terima kasih. Apakah sama pakai H? Apakah juga sama? Iya, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holikram dan Mahesa dari Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Yang saya tanyakan, kebanyakan sekarang ustadz-ustadz di kampung bahwasanya mengatakan ada teks hadis al-jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Salat Jumat itu adalah hajinya orang fakir dan orang miskin. Sedangkan kita tahu di Indonesia saja sekarang ketika mau daftar haji dikatakan tadi 10 tahun ke depan. Sedangkan haji kan ada yang disebut dengan haji mabrur. Itu teks hadis itu apakah sahih atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Agus Khairuddin. Saya mau menanyakan pertama tentang badalnya haji itu boleh atau tidak. Terus yang kedua, jika boleh dibadalkan hajinya, itu yang membadalkan itu kan secara tidak langsung tidak mengetahui uang apa yang ia pakai untuk pergi haji. Kalau misalkan itu uang korupsi, apakah yang membadalkan mendapatkan dosa atau tidak, dan hajinya itu bisa dinyatakan mabrur atau tidak? Terima kasih. Iya, alhamdulillah luar biasa. Silakan dokter, barangkali dari yang awal dulu mengenai tadi itu. Ya, banyak yang nggak ke tema besar kita ya, oleh hajinya itu. Baik, afdol jihad untuk laki dan perempuan dibedakan ya. Kadang-kadang disamakan, kadang-kadang diberikan afdol amal. Nanti kalau yang bukan perempuan dan bukan laki, itu jihad yang paling afdol apa? Kan yang pertama imanun billah. Untuk yang lain lagi kan boleh pakai birrul walidain, boleh pakai as-sholatu ala waktiha. Kan ketika Rasulullah ditanya, banyak sekali jawabannya disesuaikan dengan kondisi orangnya. Jawaban Rasulullah bermacam-macam. Salah satunya tadi itu jihad benar, ada haji benar, ada birrul walidain benar, ada salat ala waktiha juga benar. Iya. Tapi afdol jihad, afdol amal secara keseluruhan dan tidak ada khilaf adalah imanun billahi wa rasulih. Baik. Langsung loncat ke yang itu karena ada kaitannya, dokter ya. Kalau yang Jumat bagi orang-orang fakir. Ini saya harus ikut mazhab Imam Malik ya. Teks hadisnya saya sering dengar tapi saya lupa nilainya. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Saya perlu minggu berikutnya untuk menjawab apakah hadisnya sahih atau tidak. Untuk kualitasnya. Tapi saya ingin ngasih solusinya dari Rasulullah SAW. Pertanyaan tadi kalau nggak salah yang keberapa lagi? Bagaimana orang yang tidak mampu? Bagaimana orang yang 10 tahun menunggu? Nanti kita kaitan lagi. Haji ya tadi yang pahalanya besar, yang haji cuma sedikit ya, cuma 0,01% dari penduduk Indonesia. Berarti kalau perubahan hanya dilakukan oleh segelintir banget orang Indonesia. Kalau gitu, kalau belum haji boleh dong melakukan hal apa saja, termasuk korupsi. Ini kita bisa mendapatkan pahala haji yang sama tadi yang sudah kita katakan dengan tanpa pergi haji. Ini pahalanya doang mas, bukannya nikmatnya, bukannya kewajibannya atau rasanya. Caranya kayak gimana? Ini hadisnya dari riwayat Abu Daud, dari riwayat Tirmizi, dari Tabrani. Adalah dengan sholat subuh dengan cara berjamaah. Pas mulai sholat ada di masjid sampai waktu duha, iktikaf tanpa berkata atau tanpa ngomong sama orang lain. Habis itu nunggu sholat duha setengah jam setelah matahari terbit atau 20 menit paling cepat. Sholat duha 2 rakaat, pulang, baru makan nasi uduk. Itu pahalanya haji mas. Apa hikmahnya seperti itu? Hikmah itu iktikaf, hikmah itu berzikir, hikmah itu tadabbur di situ, ngecas bagaimana orang haji ngecas. Iya. Jadi kalau kita nih orang Indonesia semuanya mau mendapatkan pahala haji bersama, ini boleh diadakan gerakan nih Pak Pandu nih. Gerakannya sholat subuh untuk hari Minggu deh.
jangan cuma lari sehat atau lari sehat jantung, akan tapi kita sholat subuh berjamaah di masjid-masjid semuanya, terus iktikaf, zikir, tadabbur, tafakur sampai duha. Waktu duha kan sekitar 1 jam lewat dikit, 1 jam 15 menit. Tambah 20 menit. Sholat 2 rakaat, totali 2 jam lah. 2 jam kita bisa mendapatkan pahala orang haji. Kalau ngejar pahalanya aja begitu. Ngejar pahalanya aja. Terus 1 kali aja cukup kayak begitu. 1 kali udah dapat pahala haji. Iya. Haji. Iya, masya Allah. Jadi ada peluang bagi orang-orang yang nggak sempat memang secara fisik berangkat, karena naik haji sekarang itu tambah, Kiai. Kalau saya lihat kan naik haji jika mampu. Nggak cukup itu jika mampu dan jika ada apa namanya jatahnya gitu loh. Baik. Mungkin dilanjutkan dulu untuk yang titel sama yang terakhir kalau badal pakai uang korupsi. Kalau untuk titel ini banyak yang menggunakannya adalah orang Kurdi, orang Turki, terus orang Mesir. Ini banyak. Akhirnya berkembang ya, orang Syria juga make, terus orang Indonesia juga make. Entah kapan mulainya, tidak ada kata yang disepakati mulai tahun berapa orang menggunakan titel haji. Tapi ulama-ulama awal, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu nggak ada yang menggunakan gelar haji. Tabi'in juga nggak ada, entah baru berapa tahun kemudian atau berapa abad kemudian ada orang menggunakan titel haji. Boleh atau tidak, ulama tidak ada yang melarang, selama dimaksudkan bukan untuk riya. Tapi kalau untuk riya jadi dilarang. Nah, kalau misalnya saya ragu-ragu, Ustaz, takut riya, mendingan jangan pakai titel haji. Nama saya kan di acara ini nggak ada hajinya. Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA. Padahal gitu, kalau mau pakai itu hajinya banyak, jadi hahaha. Gitu, udah berapa kali haji. Ya, terbadal tadi. Badal kalau menggunakan kan, kalau saya dikasih uang korupsi atau uang mencuri, uang merampok, saya tidak tahu uang itu uang sumbernya adalah dari yang haram, maka saya tidak berdosa. Tapi kalau saya tahu itu uang haram, saya berdosa menggunakannya. Ini kaidah secara fikihnya. Terus gimana nih kalau misalnya saya tahu nih ada orang terindikasi koruptor gitu atau pencuri, terus dia nawari sumbangan ke saya gimana? Saya lebih baik saya tidak menerima karena subhatnya besar. Kalau subhatnya besar. Baik, artinya orang yang kalau nggak tahu itu nggak apa-apa ya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Gitu. Subhanallah. Ini gimana nih Pak Pandu, barangkali ada tanggapan juga? Tadi ada pertanyaan mengenai jihad ya. Iya. Sebenarnya kan kalau jihad itu konteksnya dia berjuang dengan melawan risiko. Ya kan jihad. Sebenarnya para pegiat-pegiat anti korupsi itu mereka berjihad. Termasuk teman-teman di KPK semua berjihad. Gitu. Jadi karena persoalan negeri adalah korupsi, dan kalau teman-teman berjihad bersama KPK melawan korupsi dengan cara melaporkan setidaknya tidak melakukan korupsi, itu juga jihad. Dan itu yang kita harapkan bersama, agar kalau saja semua generasi muda mau berjihad, sehingga korupsi itu putus, nggak lagi ada pada generasi selanjutnya, kita bakal makmur. Gitu loh. Iya benar. Memang jihad untuk melawan korupsi bagi yang tidak korupsi sih memang kayaknya gampang, ada kesempatan kan. Wah, lah, tapi begitu dihadapkan pada tiba-tiba uang itu datang, nah justru jihad menolak yang kayak begini yang berat itu. Ya Pak ya? Nah, ini udah ada di depan mata gitu. Gimana ceritanya nih? Ada yang menarik buat generasi muda sekalian. Ya. Ada pengakuan seseorang, dia anaknya seorang penegak hukum. Dia mengatakan bahwa saya ini anak haram. Wah, kaget, anak haram? Iya, karena saya diberi makan oleh orang tua saya dari uang-uang yang haram. Bapaknya koruptor, dia bilang, penegak hukum. Tapi kan saya tidak bisa milih ayah saya siapa. Benar juga nih anak ya. Gitu. Terus apa? Pokoknya sejak saat ini saya tidak ingin saya berusaha cari uang sendiri dengan cara halal, dan saya tidak ingin anak saya makan dari uang-uang haram. Gitu. Keren itu. Jadi Anda mesti bisa mengambil pada peristiwa itu, supaya Anda memutus uang haram ini menjadi
Saya jadi dapat istilah baru nih Mas ini. Apa itu, Dokter? Selama ini kan anak haram itu anak hasil bukan hubungan, ya, hubungan di luar nikah. Sekarang saya ada istilah baru anak haram. Ada juga haji haram. Haji yang berangkat dari uang haram. Uang korupsi. Itu Pak Ustaz. Ya, kecuali kalau dia nggak tahu. Ini seru juga ya, berarti kalau begitu nih sedikit Pak Pandu. Kalau misalkan kuasa hukum yang membela koruptor gimana? Sama aja itu. Kan sebenarnya kan ada. Kan kalau secara sistem memang harus dibela, terus gimana jadinya? Enggak dong. Pengacara itu makanya ada pengacara putih, ada pengacara hitam. Jadi nggak semua pengacara kotor, gitu. Pengacara putih itu yang tahu, oh ini benar, mesti dibelain, karena dia punya hak untuk dibela. Tapi pengacara hitam, ini koruptor. Gimana caranya gue bela supaya dia nggak lolos, supaya dihukum? Dia tahu, dan dia makan dari uangnya si koruptor. Ya dia haram juga yang dimakan. Tapi kalau ada koruptor minta tolong pada pengacara yang putih tadi gimana caranya? Biasanya nggak mau. Dan KPK tidak akan pernah menerima orang yang pernah membela koruptor. Tidak mau menerima maksudnya? Jadi kalau ada rekrutmen anggota baru, misalnya pengacara sebagai dia pernah membela, nggak bakal diterima. Iya. Karena dia setidaknya udah makan uang haram. Masya Allah. Gitu. Walaupun negara sebenarnya mengharuskan juga ada pembelaan kan. Membela itu sebenarnya gimana? Membela itu apakah membela mengatakan, kan membela bisa jadi ada koruptor datang nih, tetap dibantu, tapi saya tidak akan menyelamatkan Anda dari jerat hukum, kan itu proporsional berarti dong. Iya betul, memang mestinya seperti itu. Tapi kan dia juga mempunyai pilihan untuk membela atau tidak membela. Kalau dia tahu bahwa uang yang diperoleh adalah uang yang haram, kemudian dia dibayar dengan uang yang haram, terus iya, nggak bisa juga para koruptor misalkan pembela lo, saya ini profesional lo bekerja. Kedua, pengacara kan banyak banget. Masih banyak yang lain, silakan ke toko sebelah aja kan gitu. Tapi secara hukum gimana, dokter? Kalau ada pembela yang menganggap bahwa saya melakukan ini karena profesi saya, siapapun yang datang ya berhak. Hadisnya gini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah ya bagian dari kaum itu. Ada lagi yang menarik Ustaz. Saya nggak tahu ayatnya. Tapi disebut bahwa janganlah kamu mencari uang dengan cara mengakal-ngakali pasal atau ayat. Kan gitu kan? Iya. Itu karena itu adalah bagian dari pekerjaan pengacara tadi untuk mendapatkan uang. Mencari dia ngakal-ngakalin ayat. Ya, wala ta'kulu amwalakum bil batili. Nah itu. Gitu loh. Jadi dia tahu kok, pengacara tahu kok. Ini sebenarnya benar asal dia tahu kok. Iya. Kemudian ditutupi, dibuat satu argumen sehingga seolah nggak salah gitu. Iya. Masya Allah. Baik, nah kalau kita coba untuk kembalikan lagi ke apa yang kita bicarakan, bahwa intinya sebenarnya haji yang dimaksud oleh ini adalah sekali lagi adanya semacam perubahan, dan memang kalau betul ketika KPK kan berkeinginan kalau ada semangat orang untuk melakukan perubahan dalam dirinya sendiri, mungkin tugas KPK akan menjadi lebih ringan. Sebenarnya anjuran kita adalah para penyelenggara haji maupun para ustadz yang membimbing haji, sebutkan dalam setiap doa dan sebagainya agar mereka tidak lagi menjadi bagian dari koruptor. Gitu. Saya udah mulai sadar tuh. Saya alhamdulillah Pak Pandu ya, tiap tahun diajak orang pergi haji terus. Nah ini buat mahasiswa, buat Indonesia yang kepengen pergi haji, sebenarnya kuncinya kan mudah tuh. Kuncinya angkat tangan. Yang belum pergi haji kadang-kadang angkat tangannya jarang gitu Mas. Ini sering-sering angkat tangan, itu yang manggil kan Allah. Jangan mengatakan nomor urut yang manggil. Jangan katakan setoran yang kuota yang manggil. Kita bisa kok haji tanpa kuota. Bisa haji tanpa nomor urut. Cerita miracle-nya kalau kita dengerin ceramahnya Ustaz Yusuf itu sering banget tuh ngomong seperti itu. Dan itu terjadi. Kita kalau mau kaya pakai normal susah. Mau pakai korupsi haram. Mau pakai apa? Wah, pakai jalan yang nggak normal. Tapi nggak normalnya yang halal. Caranya angkat tangan. Minta Allah yang ngatur. Allah yang ngatur, Allahnya gimana? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah nggak pakai APBN. Allah nggak pakai prosedur jamak atau kuartal gimana? Tender. Allah nggak perlu tender. Kun fayakun, fa'alul lima yurid. Kita pakai itu aja.
Kalau gitu mau haji, tinggal angkat tangan, ya Allah, saya kepengen haji. Karena itu nonton Warung Ustadz ya, nonton Warung Ustadz, klik yang Ka'bah live tuh, Mekah. Lihat orang tawaf, habis lihat orang tawaf, angkat tangan, ya Allah, kayaknya enak tuh tawaf. Panggil dong saya buat tawaf haji ya Allah ya, haji tahun besok ya Allah ya, bayarin ya Allah ya. Jangan yang dibayarin sama koruptor ya Allah, pakai yang bayarin tapi uang jual tanah. Pak Haji sebelum jual tanah atau mertua jual tanahnya mahalin biar pergi sama bini kan gitu. Jadi boleh gak minta doa sama Allah kayak begitu? Boleh banget. Kita aja yang jarang menggunakan doa sebagai kekuatan kita. Padahal ini bukan hadis ya. Doa silahul mukmin. Kalau dalam hadisnya kan doa huwal ibadah gitu. Ya, populer banget istilah doa itu sebagai senjatanya orang iman. Benar sebenarnya. Benar kita pakai itu. Nah, yang para pemirsa yang mau pergi haji, ayo kita angkat tangan nih. Kita angkat tangan. Yang serius insya Allah akan dipanggil umroh atau haji. Ini mahasiswa nih. Termasuk yang sebelah saya nih. Amin. Ya, yang serius kita akan pergi haji. Termasuk nih kru-kru yang mau haji angkat tangan. Kita berdoa ya Allah. Kami yang hadir di sini, kami yang ngaji Sahih Bukhari, kami yang merindukan untuk menjadi tamumu ya Allah. Ya Allah, panggillah kami untuk menjadi tamumu dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, dari uang yang halal, dari uang yang berkah ya Allah. Ya Allah, itu semuanya mudah buat Engkau ya Allah. Karena Engkau idza arada syai'an ayakullahu kun fayakun ya Allah. Tinggal kun maka fayakun. Ya Allah, panggillah kami semuanya yang mengaminkan doa ini ya Allah. Untuk jadi tamumu baik haji maupun umroh di tahun ini ya Allah dan tahun besok ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mustajab doa ya Allah. Engkau maha mendengar, Engkau maha kuasa untuk melaksanakan ini semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Baik, sebelum diakhiri satu lagi, kalau seandainya orang sudah wafat di akhirat kan ditanya, rukun Islam itu kan ada 5. Ya. Terus kalau berangkat haji tinggal kurang 1 dong berarti. Iya. Nah, sekarang bagaimana menyempurnakan itu? Apakah tadi salah satunya dengan cara mengganti dengan sholat semacam duha itu gitu? Sehingga kan nanti nggak malu ditanya, kok cuma 4 kan 5, kemana 1 lagi begitu? Nah, itu gimana? Beda antara kewajiban dengan rasa. Mas makan keripik rasa duren, udah makan duren belum Mas? Belum. Ya. Mau enak gak? Ya enaknya segitu aja kan. Enaknya keripik tapi rasanya rasa duren. Begitu juga kalau misalnya orang baru haji, orang baru sholat ya, sholat subuh sampai duha, belum haji, belum merasakan nikmatnya tawaf. Nah, tapi udah gugur belum yang 1 tadi itu? Belum gugur. Tetap nggak bisa. Jadi gak bisa. Yang 1 ini hanya bisa digugurkan oleh pelaksanaan secara fisik. Iya. Benar-benar kesana gitu ya. Benar-benar kesana. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kurang 1 nggak lucu juga ditanya ya. Makanya harus, kalau orang sudah niat banget terus meninggal, tetap bisa dapat niatnya. Dapat niatnya. Nah, ini keutamaan niat dan hebatnya niat di situ. Iya. Tadi kita doanya serius. Kalau yang tadi udah doain tadi serius ya mau haji, tinggal besok ke kantor Kanwil Departemen Agama, ambil formulir. Iya. Ambil formulir, belum punya duit Ustadz, ambil formulir dulu, cuman berapa ratus ribu, 200 ribu kali. Ambil, isi dah, bawa ke masjid, taruh di atas sejadah. Habis sholat doa lagi, ya Allah, saya udah beli formulir tuh ya Allah. Tinggal duitnya bulan ya Allah. Iya. Baik. Enggak, ini saya jangan tutup dulu Mas, sedikit aja Mas. Nih, apakah ini terjadi? Saya ngajak orang pergi haji. Di tanah Kuningan nih, dari mulai orang pada jual 10 juta, dia jual 25 juta Mas. Bedanya cuma bulan. Masya Allah. Bedanya cuma bulan. Harganya berkali lipat. Itu keajaiban apa? Masya Allah. Ya, baik, diniatkan dari sekarang. Nah, dokter, ini kita sudah di akhir. Kita akan apa nih memberikan jawaban? Jawaban dulu silahkan. Ini yang mana yang 2 sebab adanya hadis palsu? Iya. Iya. Itu jawabnya apa itu dokter?
jawaban boleh karena fanatik suku, fanatik mazhab, ada karena politik, ada kepentingan ekonomi. Iya. Ini ternyata yang mendapatkan hadiah ini cuma satu orang. Satu orang ya. Yaitu Ulfah Kurniawati dari Kabupaten Kudus akan mendapatkan dari Pusat Kajian Hadis berupa bingkisan. Baik, pertanyaan untuk berikutnya? Iya, pertanyaannya oleh-oleh haji, ya, oleh-oleh orang yang pulang haji itu sebenarnya apaan? Oke, baik. Silakan Anda mengirimkan jawaban dengan cara mengetik kuis spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban ke 0818995993 atau di email pusatkajianhadis@gmail.com. Insyaallah yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Baik, terima kasih Pak Pandu, dokter dan semuanya rekan-rekan mahasiswa. Insyaallah ini bermanfaat buat kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah.